Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi hadisi Asma binti Umaisin, dan dalam hadis Asma binti Umais inda Abi Dawud, menurut Imam Abu Dawud, wal tajlis fi mirkanin fa idza ra'at sufratan fawqal ma'i falyaghtasil lidzuhri wal 'ashri ghuslan wahidan wa taghtasil lil maghribi wal 'isya'i ghuslan wahidan wa taghtasil lil fajri ghuslan wahidan wa tatawadda fi ma baina dzalika. Wal tajlis, dan hendaknya duduk itu perempuan fi mirkazin, pada bejana atau di ember. Fa idza ra'at, maka apabila dia melihat sufrotan, warna kuning, fauqal ma'i, di atas air, kuning kemerah-merahan, falyaghtasil lidzuhri wal 'ashri, maka faltaghtasil, hendaknya dia mandi, lidzuhri, untuk salat zuhur, wal 'ashri, dan salat asar, ghuslan wahidan, dalam satu kali mandi. Wa taghtasil lil maghribi wal 'isya'i ghuslan wahidan, dan hendaknya dia mandi untuk salat maghrib dan salat isya dalam satu kali mandi. Wa taghtasil lil fajri ghuslan wahidan, dan hendaknya dia mandi untuk salat fajar, yakni salat subuh, ghuslan wahidan, pada satu kali mandi. Wa tatawadda fima baina dzalika, dan hendaknya dia berwudu atas apa-apa yang ada pada hal yang demikian. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, melanjutkan tentang bab haid, bahwa perempuan itu dia punya halangan setiap bulan. Halangan itu namanya haid atau kotoran. Yang lalu sudah dibahas tentang darah istihadhah, bahwa darah istihadhah itu keluar terus-menerus, tidak hanya pada saat waktu haid, tapi juga pada saat tidak sedang waktu haid, itu keluar darah, namanya darah istihadhah. Menguatkan pada pembahasan yang lalu adalah kisah tentang Asma binti Umais. Asma binti Umais ini dia juga perempuan yang istihadhah. Karena itu diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya itu perempuan coba duduk di atas ember yang ada airnya. Kalau embernya itu air yang putih bening lalu menjadi kuning kemerah-merahan, berarti ada darah yang selalu keluar. Tapi kalau dia duduk di atas ember yang ada airnya nggak keluar kuning kemerah-merahan, berarti dia tidak selamanya atau tidak selalu keluar darah istihadhah. Ketika itu perempuan duduk di atas ember, ternyata airnya kuning kemerah-merahan. Nah, ini namanya darah istihadhah. Kalau darah haid, merah kehitam-hitaman. Darah haid merah kehitam-hitaman. Kalau darah istihadhah kuning kemerah-merahan. Lalu Rasulullah menjelaskan bagi perempuan yang seperti itu
dia mandi, satu kali mandi untuk dua sholat, yaitu zuhur dan asar. Maka dia harus mendekatkan waktu zuhur dengan waktu asar. Jadi misalnya zuhur jam 12 kurang 5 menit misalnya, kemudian habisnya zuhur itu jam 2 lebih 20 menit misalnya, maka dia mandi paling cepat setengah 2. Setengah 2 dia mandi. Mandi di sini dimaknai adalah membersihkan darah istihadhah yang nempel. Tidak dimaknakan mandi hadas besar. Lalu dia ambil wudhu, kemudian sholat zuhur. Tidak lama masuk waktu asar, dia bebersih lagi, ambil wudhu, lalu sholat asar. Nanti maghrib juga begitu ya. Maghrib dia mandi di akhir waktu maghrib, kemudian sesudah selesai mandi dia wudhu, lalu sholat maghrib, rapi sholat maghrib, masuk waktu isya, dia bersihin lagi itu darahnya, lalu kemudian dia tidak mandi tetapi membalut ya, darahnya supaya tidak menetes, kemudian dia melaksanakan sholat isya. Adapun subuh karena waktunya jauh dan tersendiri, maka sebelum masuk waktu subuh dia mandi, kemudian berwudu dan melaksanakan sholat. Qaulu syarih khalasatul hadisi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara Asma binti Umais litajlisa fil markani wa huwa ina'un kabirun taghsilu fihi siyab. Keterangan hadis ini ringkasnya bahwa Rasulullah memerintahkan kepada Asma binti Umais untuk duduk di markan. Markan itu ina'un kabirun taghsilu fihi siyab, ember besar yang untuk mencuci pakaian. Wa huwa fi qadiyati Asma yamla'u fihi ma'un lil ilaj. Wa qawluhu fa idza ra'at safratun fawqal ma'i, atau wa idza ra'at sufratan fawqal ma'i, apabila melihat kuning kemerah-merahan di atas air, ai idza dhahara laha wusulu asaril ma'i wa burudatihi fi badinil jasad, yaitu jelas ya, keluar air, yaitu menetes dari dalam bagian badan. Falamma jalasat fil markani alladhi dhahara fihi launud dami tanajjasat bil ma'i al majruhi bid dami. Kalau sudah nampak airnya itu warnanya berubah karena ada warna darah, berarti air itu menjadi air najis. Lalu qauluhu falyaghtasil lidzuhri wal 'ashri ghuslan wahidan, hendaknya mandi satu kali mandi untuk sholat duhur dan asar. Amaran nabiyyu bil ghusli jami'an bainal 'ashri wad dhuhur tasiran 'alaiha wa daf'an lil masyaqqat. Nabi tidak memerintahkan antara setiap sholat itu mandi, tapi antara dua sholat, duhur dengan asar, maghrib dengan isya, dan subuh tersendiri, itu taisiran 'alaiha wa daf'an lil masyaqqati, meringankan kepada itu perempuan dan mencegah dari masyaqqat, kesulitan. Wahia tajlibut taisir, maka itu namanya tajlibut taisir ya, mengambil yang mudah.
Summa amara bil tawaddu'i fi ma baina dzalika. Kemudian Nabi memerintahkan pada setiap mau sholat tetap harus berwudu. Ai baina dzuhur wal asar wal maghrib wal isya. Antara zuhur, asar, maghrib, isya semua sesudah mandi tetap harus berwudu li annaha sahibatu udrin. Fa idza dakhala waqtal asr, kalau sudah masuk waktu asar, bi khuruji waqti zuhur, keluar waktu zuhur, intaqadha wudu'aha, ya, maka batal dia punya wudu karena keluar darah dari kemaluan. Karena itu begitu masuk waktu asar dia cebok, dia pasang pembalut, lalu kemudian wudu. Dan wudunya bukan untuk menghilangkan hadas kecil, karena hadas kecilnya nggak hilang, ya, netes terus, ya. Kan yang membatalkan wudu diantaranya adalah ma kharaja min ahadis sabilaini, apa yang keluar dari dua jalan. Illal maniyah, kecuali air mani. Air mani nggak batal wudu, tapi wajib mandi hadas besar. Sebab kalau dia tidak berwudu sesudah masuk waktu, wudunya menjadi tidak sah. Maka wudunya sesudah masuk waktu. Nah, kenapa digabungkan tuh zuhur dengan asar, maghrib dengan isya? Karena waktunya bergandengan. Kalau subuh kan terpisah, dan jauh, ya. Karena itu sholat subuh nggak bisa dijamak, ya. Yang bisa dijamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Isya dengan subuh bisa nggak? Nggak bisa. Subuh dengan duhur bisa nggak? Nggak bisa. Asar dengan maghrib bisa nggak? Nggak bisa, ya, jadi pasangannya duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Nah, ini tata cara bagi perempuan yang istihadhah. Berarti perempuan yang istihadhah tidak wajib mandi hadas besar, kecuali perempuan yang haid. Nah, ukuran antara istihadhah dengan haid yang lalu sudah disampaikan. Kalau keluar darahmu itu pas pada jadwal haid sebelum sakit, maka anggap itu adalah darah haid. Misalnya haidnya setiap bulan itu 5 hari persis, 6 hari atau 7 hari persis, tanggal 1 sampai tanggal 7, ya. Berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 7, ya, dia berhenti dari sholat, ya. Karena apa? Ini dianggap darah haid. Tapi kalau sudah lewat dari 7 hari masih keluar darah, maka tetap harus sholat sekalipun keluar darah, karena itu bukan darah haid. Wa an Hamnata binti Jahshin, hadis riwayat dari Hamnah binti Jahshin, qalat, dia berkata, kuntu usbahadu haidatan kasiratan syadidatan. Kuntu adalah aku, ustahadu keluar darah haid, haidatan dengan keluar haid, kasiratan syadidatan yang sangat banyak. Aku kalau haid keluar darahnya banyak, gerojok kali ya, kayak talang. Yang punya banyak lah gitu. Fa'ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka aku datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaftihi, minta fatwa kepada Nabi. Hamnah binti Jahash, perempuan, ya, datang kepada Nabi minta
fatwa. Berarti muridnya perempuan, gurunya laki-laki. Boleh apa enggak? Nah ini ada buktinya. Jadi boleh. Muridnya perempuan, gurunya laki-laki. Tapi kalau perempuan datang kepada Rasulullah, pasti ditemani oleh istri-istrinya dari istri Rasulullah. Jadi perempuan ngaji sama guru, belajar baca Quran sendirian, gurunya ngajar sendirian, boleh apa enggak? Enggak boleh, bahaya. Iya. Apalagi ngajinya belajar baca Quran. Orang ngajarin baca Quran itu guru kudu ngeliatin mulut muridnya. Tattali'u. Itu harus pas. Wadduha. Nah, kalau gurunya lama-lama ngeliatin mulut muridnya, ya, mana muridnya cakep lagi, bagaimana itu? Lama-lama penyakit. Lama-lama penyakit itu. Tapi kalau muridnya banyak nggak apa-apa, karena nggak mungkin jadi penyakit. Itu, ya. Jadi boleh gurunya laki-laki, muridnya perempuan. Contohnya adalah Hamnah binti Jahash. Aku minta fatwa kepada Rasulullah. Faqala, lalu Rasulullah bersabda, innama hiya raqdatun minasyaitan. Sesungguhnya haidmu yang banyak itu raqdatun minasyaitani, adalah gangguan dari setan. Fatahiyyadi sittata ayyam, maka haidmu, hitunglah haidmu itu 6 hari, atau 7 ayyam, atau 7 hari. Ini umumnya nih, ya. Umumnya perempuan haid itu, ya, minimal 1 hari 1 malam, rata-ratanya 6 hari atau 7 hari. Biasanya yang di rumah berapa hari, Pak? Iya. Nah, paling banyak perempuan haid itu 15 hari. Nah, ini kalau perempuan haidnya 15 hari, kudu ada pos lain ini. Kalau enggak repot. Karena pertahanan orang laki-laki itu cukup 7 hari. Puasa tapi ya. Summa irtasili, lalu kemudian mandilah. Fa idzas tangqati, apabila kamu sudah bersih, fasalli 24, maka salatlah kamu sebanyak 24 hari. Itu kalau yang haidnya 6 hari. Au salasatan wa 20, atau sebanyak 23 hari bagi yang 7 hari haidnya. Wasumi, dan berpuasalah kamu. Wasalli, dan salatlah kamu. Fa inna dzalika yujzi'uki, karena yang demikian itu mencukupkan bagimu. Wa kadzalika faf'ali kulla syahrin, dan demikian pula kerjakanlah olehmu setiap bulan, kama tahidun nisa'u, sebagaimana perempuan haid pada umumnya. Fa in qawiti ala an tuakhiriz zuhra wa tuajjilil asra. Fa in qawiti, apabila kamu kuat, ala an tuakhiriz zuhra, untuk menakhirkan waktu zuhur, wa tuajjilil asra, dan mensegerakan asar, summa taghtasili, kemudian kamu mandi, hina tathurina, di saat kamu sudah suci, wa tusallina adh-dhuhra, dan kamu salat zuhur, wal asra, dan salat asar, jami'an, bersamaan. Jadi kayak salat
jamak ya. Summa tu'akhirina al-maghriba wa tu'ajjilina al-isya'a. Kemudian kamu akhirkan salat maghrib dan kamu dahulukan, percepat salat isya. Summa taghtasilina, kemudian kamu mandi, wa tajma'ina bainas salataini, dan kamu menghimpun pada dua salat. Faf'ali, maka kerjakanlah. Wa taghtasilina ma'as subhi wa tusallina, dan kamu mandi di waktu subuh dan kamu salat subuh. Qala, berkata sang perawi, wa huwa a'jabul amraini ilayya. Kata Nabi, itu adalah hal yang, dua perkara yang menyenangkan bagiku. Rawahul khamsatu, meriwayatkan hadis 5 imam, illa Nasa'i, kecuali Imam Nasa'i, wa sahhahahu Tirmidzi wa hasanahu Al-Bukhari. Membenarkan, mentashihkan Imam Tirmidzi dan membaguskan Imam Bukhari. Qaulu syarih sahibul qissah Hamnah binti Jahshin Al-Asadiyah, ukhtu ummil mu'minina Zainab binti Jahsh. Sahibul qissah ya, yang membawa kisah ini yaitu namanya Hamnah binti Jahsh Al-Asadiyah, dari suku Asadiyah, saudara perempuan dari Zainab binti Jahsh. Wa kanat tahta Mas'ab bin Umair, dan adalah Hamnah binti Jahsh itu dinikahi oleh Mas'ab bin Umair. Fatuqtalu yauma Uhud, summa tazawwajuha Talhah bin Ubaid. Mas'ab bin Umair meninggal pada perang Uhud, yang riwayatnya sungguh luar biasa. Mas'ab bin Umair itu ganteng, perlente, badannya bersih, kemudian bau wangi terus ya. Tapi meninggal dunia, tangannya putus, kakinya juga putus, karena menghalangi Rasulullah dari serangan pedang orang-orang kafir. Sehingga bajunya ketika ditarik ke bawah, dadanya terlihat, kalau ditarik ke atas, betisnya terlihat, dan ditangisi oleh Rasulullah SAW. Karena orang mati syahid itu tidak dimandikan, tidak dikafankan, tapi langsung dikuburkan. Itu Mas'ab bin Umair. Kemudian Hamnah binti Jahsh dinikahi oleh Talhah bin Ubaidillah. Saudaranya yaitu Zainab binti Jahsh dinikahi oleh Rasulullah. Zainab binti Jahsh itu wanita bangsawan dari suku Asadiyah. Lalu dinikahkan oleh Rasulullah dengan anak angkatnya yaitu Zaid bin Harisah. Tapi Zainab nggak demen, sekalipun yang suruh nikah adalah Rasulullah. Kata Zaid, ya Rasulullah, saya nggak bisa ngapa-ngapain sama dia. Kalau udah malam kamarnya dikunci. Udah sebulan belum diapa-apain. Iya ya Rasulullah. Ya udah kalau begitu kamu ceraiin aja dah. Ntar kamu saya carikan lagi perempuan lain. Karena tidak sekufu, tidak sepadan. Maka nikah itu salah satu syarat adalah kafa'ah, sepadan. Begitu diceraikan oleh Zaid bin Haris, Zainab dinikahi oleh Rasulullah, tidak menunggu masa iddah. Kenapa? Karena kamarnya dikunci melulu. Berarti belum pernah buat lewat Zaid bin Harisah. Jadi perempuan tidak punya masa iddah manakala seorang perempuan dinikahi oleh laki-laki, belum sempat dukhul, kemudian diceraikan. Itu perempuan tidak punya masa iddah. Pagi nikah, diceraikan, belum masuk kamar, siang nikah lagi dengan laki-laki lain, boleh. Itu perempuan tidak punya masa iddah. Wa qauluhu innama hiya ruqdatun minasyaitan, dan sabda Nabi
bahwa haidmu yang gerojok itu gangguan setan. Farruqdah fil asli ad-darbu birrajul. Ruqdah itu makna aslinya adalah menghentakkan, menghentakkan kaki ke bumi. Ad-darbu birrijli, menghentakkan kaki di bumi. Apa bahasa orang kita? Ngejuk bumi. Ngejuk apa ngejeluk? Gejok. Ngejuk diinjak, cerup. Seperti kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu ketika beliau mengatakan Rabbi anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin, ya Allah, kesulitanku sudah sangat berat, sementara Engkau Zat yang Maha Penyayang. Kata Rasulullah, urkut birijlika hadza mughtasalun baridu wa syarab. Itu di surat Shad ayat 42. Nanti boleh dilihat tuh di Quran. Urkut birijlika, kejelukan bumi dengan kakimu, nanti akan keluar air. Kalau keluar air, maka air itu dingin, bisa diminum dan bisa buat mandi, dan bisa menyembuhkan penyakit yang nempel padamu, wahai Nabi Ayub. Gejuk bumi, berarti zaman dulu kalau ada orang bilang, ya kalau kamu ingin ketemu saya, gejuk aja bumi 3 kali, ntar saya keluar. Itu berkawan dengan bangsa jin. Kalau kamu butuh bantuan, gejuk bumi 3 kali, ntar keluar saya nolongin. Itu makna asli urkut. Fal muradu bi ruqdati syaitan idrarun wa ifsadun minhu. Nah, maka makna ruqdah di sini artinya menyulitkan, ya, dan memberatkan. Ya. Orang perempuan kalau haidnya banyak itu repot, menyulitkan dan merepotkan. Ya. Repot kan? Ya. Pasang apa namanya? Pembalut, ya. Baru sejam udah bocor. Banjir tuh kata ya Pak Qasim, banjir. Ya, ganti lagi, ya. Pasang lagi, banjir lagi, ganti lagi. Nah, itu makna idrar, ya. Ruqdah bimakna idrar. Lalu qauluhu sittatu ayyam atau sab'atu ayyam, makna 6 hari atau 7 hari, itu ukuran umumnya orang perempuan haid. Sab'atun in kanat adatuha atau sittatun in kanat adaduha. Kadang-kadang 6 hari, kadang-kadang 7 hari. Ini kalau perempuan masih usia subur, sehat dan subur. Tapi kalau sudah mulai menua, itu biasanya haidnya mulai tidak teratur, karena sudah mau mendekati masa menopause. Itu. Jadi subhanallah ya, Islam mengajarkan sungguh luar biasa. Dan tentang haid saja ada keterangannya dalam Al-Quran. Ya. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisa'a fil mahid. Wahai Nabi, sahabat-sahabat bertanya kepadamu tentang haid, maka jawab saja haid itu kotoran, maka hindari perempuan yang sedang haid, artinya tidak hubungan sebadan. Tapi kalau at-tamattu' boleh, senang-senang boleh, istri bapak sedang haid dicium boleh, ya, diremas-remas tangannya boleh, ya, dicubit-cubit pipinya boleh, turun ke bawah, ya, bagian dadanya boleh. Yang nggak boleh pusar ke bawah. Biarin, biar pada seger kan, baru pada makan daging kambing.
Emang kata Rasulullah begitu. Idul Adha, ya. Idul Adha, ya. Yaumul Adha, yaumut ta'am wasyarab, ya. Idul Adha itu hari makan enak, minum yang seger-seger, sama hari berhubungan suami istri. Yaumul akal, yaumul syurb, wa yaumul ba'al. Ba'al itu hubungan dan suami istri. Karena apa? Panas kan? Ya, kebanyakan sate kambing kemarin kan panas. Iya. Jadi darah tinggi. Ya, supaya turun, nah, itu harus ada penyalurannya. Wa qawluhu istanaqti, ya, tadi istanqati, ya. Istaqanti artinya bersihkan dirimu. Wasalat kamalal inqa, ya. Kalau sudah sempurna, ya, posisi bersihnya, ya, maka segera untuk mandi. Nah, salatnya berarti 24 hari atau 23 hari. Fa'arba'atun wa 'ishruna liman kanat haidatuha sittatun wa salasatun wa 'ishruna liman kanat haidatuha sab'atun. Nah, ini batas, ya, kemampuan kaum laki-laki. Ya, batas kekuatan kaum laki-laki itu 6 hari sampai 7 hari. Kalau sudah lewat dari 7 hari, pala nyut-nyutan terus. Ya, kalau tidak tersalurkan, itu bisa nyut-nyutan. Kalau kata Pak Jumaidi, puasa aja, puasa dah, puasa. Tensinya naik. Wa qawluhu wasumi siyamu Ramadan wa ghairuhu min kulli syahrin. Ya, boleh puasa, ya, baik itu bulan Ramadan atau puasa-puasa sunnah yang lain. Yujziki ay yakfiki. Wa kadzalika fa'ali kulla syahrin. Demikian itu, ya, kerjakan olehmu setiap bulan. Kenapa? Karena orang perempuan setiap bulan itu keluar darah haid. Nah, kalau 6 hari 7 hari masih keluar juga, berarti lebih dari 6 hari 7 hari. Mungkin 8 hari, mungkin 9 hari, mungkin 10 hari. Batasannya maksimal 15 hari dalam kaidah fikih. Ya. Fa'in qawiti, apa tadi? Fa'in qawiti, ya. Kalau kamu kuat ala an tuakhiri dhuhra wa tu'ajjil asar. Kalau kamu kuat, ya, takhirkan zuhur, awalkan asar. Ya. Jadi gini, yang saya pahami begini. Orang perempuan itu hendaknya dalam sholat lebih cepat gerakan sholatnya ketimbang orang laki-laki. Begitu masuk waktu, segera sholat, masuk waktu segera sholat. Sebab khawatirnya sudah masuk waktu belum sholat sudah datang haid, berarti perempuan utang puasa, utang sholat. Ya. Misalnya zuhur 12 kurang 5, belum sholat zuhur setengah 1 dia haid, berarti dia punya hutang sholat zuhur. Atau akhir haidnya, misalnya akhir haid jam 5 sore, ya. Kemudian belum sempat mandi, masuk waktu maghrib, berarti utang sholat asar. Tuh, ini kudu dikasih tahu nih orang perempuan, ya. Jangan sampai punya hutang sholat. Kalau orang laki-laki kan karena nggak haid, ya, misalnya sholatnya tertunda barang sebentar nggak masalah, ya.
Dan sholat itu kalau kita mengikuti sholatnya Rasulullah, sholat yang paling afdol kan sholat Id, ya. Sholat Id atau sholat Jumat itu paling afdol, jamaah sholat Jumat. Kemudian paling afdol lagi adalah jamaah subuh Jumat, ya. Kemudian bawahnya lagi jamaah subuh selain Jumat. Kemudian jamaah Isya, kemudian jamaah Asar, kemudian jamaah Zuhur, kemudian jamaah Maghrib. Jadi jamaah yang paling ringan pahalanya jamaah sholat Maghrib. Maka wajar di mana-mana kalau sholat Maghrib masjid musola penuh, karena memang pahalanya lebih sedikit. Jadi makna yang kita pahami bahwa orang perempuan mestinya lebih segera, lebih mensegerakan mengerjakan sholat, khawatir belum sholat sudah lebih dahulu kena masuk haid. Fa in qawiti ala an tuakhiri dhuhur, ya ila akhirih, yakni fa in qawiti ala dzalika faf'ali wal amru bihi huna huwa asani bidilalati qawlihi a'jabal amraini. Kembali ke hadis yang lalu, saya bangga dengan dua urusan, yaitu bagi orang perempuan mendekatkan zuhur dengan asar, mendekatkan maghrib dengan isya, manakala ada halangan tertentu. Tapi ketika tidak ada halangan tertentu, kembali bahwa innas salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat bagi orang mukmin itu telah dicatatkan jumlah rakaatnya, telah dihitungkan waktu-waktu pelaksanaannya. Di An-Nisa 103 dijelaskan. Wa hamila syafi'iyyatu annal jam'a fi haqqil mustahadati suriyun la haqiqiyun wastufida minal ayati annal waqtil muhaddadi syartun li sihhatis salati fala yajuzul ujulu minhu. Dimahmulkan, dijelaskan oleh faham dari pengikut Imam Syafi'i bahwa menghimpun sholat bagi perempuan yang sedang haid itu suriyun la hakikiyun. Suriyun itu artinya pada posisi yang tidak sewajarnya, tidak pada hakikat. Jadi tidak selamanya orang perempuan itu menempelkan duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Karena dalam Al-Quran telah dijelaskan waktu dalam sholat itu sudah ditentukan waktunya. Falhasil al-amrayni annal awwal al-ightisal likulli salatin wasani annal jam'a baina salataini rifqan bihim. Maka kesimpulannya pada dua urusan ini, yang pertama, mandi tiap sholat lebih baik. Tiap sholat orang mandi, tiap sholat orang mandi, itu bagus ya. Yang kedua, menghimpun antara dua sholat pada satu mandi, itu adalah memberikan keringanan pada mereka. Wa fahima min dzalika anal quwwatal mu'alliqata, ya, maka memberikan faham pada hal itu adalah al-quwwatul mu'alliqah, yaitu fa in qawiti, kalau kamu mampu maka mandi, satu kali mandi buat zuhur asar, nanti mandi lagi buat maghrib isya. Nah, kemudian gampangnya bagi kita mandi sehari berapa kali? Dua ya. Mandi pagi, nanti ketemu buat zuhur sama asar, mandi sore buat ketemu maghrib sama isya. Itu bagi yang mandi dua kali, karena
kegiatannya cukup banyak mengeluarkan energi atau banyak berkeringat atau banyak terkena kotoran. Tapi kalau misalnya orang itu tidak banyak aktivitas yang berkeringat atau tidak banyak mengeluarkan kotoran, ya biasanya kadang-kadang orang mandi hanya 1 kali. Hal seperti itu ya tidak menjadi masalah, karena ini hanya terkait dengan kesempurnaan dalam melaksanakan ibadah. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu dan bisa kita ajarkan kepada orang-orang perempuan yang ada di rumah kita, mungkin istri kita atau anak-anak kita, dan bisa sempurna dalam ibadah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya arhamar